ataupun kolesterol ataupun dari asam urat atau yang bisa diperiksa di sini yang lainnya. Kalau 6 bulan sekali biasanya kadar yang dicek adalah kadar HbA1c atau kadar gula darah dalam 2 bulan terakhir. Untuk pemeriksaan lab atau cek lab yang biasanya dicek itu biasanya ada 4 hal. Ada kolesterol, ada gula darah, ada fungsi ginjal, sama ada HbA1c. Nah, yang kolesterol ini kalau dicek pakai stick itu jumlah dari kolesterol total. Tapi kolesterol sendiri itu tuh sebenarnya ada 3 jenis. Ada LDL, ada HDL, sama ada triglycerid atau biasanya kita panggilnya TG. Nah, 3 kolesterol ini itu tuh ada yang kolesterol jahat, ada yang kolesterol baik, sama ada yang kolesterol jahat tapi nggak jahat-jahat banget. Dan itu pengobatannya yang berbeda. Jadi kalau kita cek pas 6 bulan sekali, kita bisa tahu kadar kolesterol dari kadar kolesterol totalnya berapa, LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, sama TG-nya berapa, kita bisa tahu. Tapi kalau cek stick pada saat ini itu biasanya akumulasi dari jumlah kolesterol atau kolesterol total. Nah, yang kadarnya tidak boleh tinggi itu adalah LDL sama triglycerid. Karena itu yang berbahaya buat tubuh. Mereka itu bertiga ada fungsinya masing-masing. Tapi kalau kadar dalam tubuh itu berlebih untuk LDL dan triglycerid, itu yang punya efek tidak bagus untuk tubuh kita, terutama untuk penderita hipertensi. Untuk gula darah itu ada 2 jenis. Ada gula darah, sebenarnya ada beberapa jenis, cuman yang paling sering kita pakai adalah gula darah sewaktu sama gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu kalau tidak puasa dulu, jadi kadar gula darah walaupun kita habis makan, walaupun kita habis minum sesuatu apalagi yang manis ataupun ada kadar-kadar gula darah yang dari makanan yang kita DM atau diabetes atau penderita gula terutama, pemeriksaan gula darah yang disarankan itu adalah gula darah puasa minimal 8 jam. Makanya di luar Prolanis, kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian pengen cek gula darah, sebaiknya puasa. Puasanya itu biasanya kami malam sebelum tidur, nanti pagi sebelum periksa itu tidak boleh makan ataupun minum yang mengandung gula, terutama makan. Kalau air putih sih biasanya masih boleh. Itu biar untuk mengukur kadar gula darah kita pada saat puasa. Nek kadar gula darah puasanya itu tinggi, berarti ya harus dilakukan pengobatan, terutama untuk pasien-pasien DM. Kalau kadar gula darah sewaktu yang tinggi, itu kan karena bias masih bingung ini memang gula darahnya yang tinggi atau gara-gara aku tadi habis makan sesuatu yang manis gitu. Lalu yang berikutnya adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu biasanya diperiksa nih 6 bulan sekali. Itu ada ureum, kreatinin sama bun atau urea. Sama yang terakhir itu HbA1c. Nah, fungsi ginjal ini itu tuh untuk melihat fungsi dari ginjalnya, kemampuan ginjalnya. Jadi karena penyakit hipertensi, diabetes sama penyakit ginjal itu adalah trias. Tapi selama 2 jam makan itu kita nggak makan apa-apa, kita nggak minum apa-apa, terus dicek kadar gula darah. Berarti patokannya sebenarnya kita di 140, itu masuk ke 2 jam postprandial. Tapi kalau sudah lebih dari 2 jam, 3 jam biasanya kita masukkan ke gula darah sewaktu. Jadi patokannya harus di bawah 200, itu normalnya. Untuk keadaan pasien dengan diabetes, kalau mencapai kadar normal ini, jadi ya terapi yang kita berikan, terapi yang kita minum itu tuh memang sudah cocok, sudah pas, ditambah dengan nyirik makanan, olahraga, jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu harus dipertahankan kestabilannya. Terus yang terakhir kayaknya ada HbA1c, ini tadi yang saya bilang, yang berkaitan dengan gula selama 3 bulan terakhir itu tuh jumlahnya berapa? Dari berapa? Normalnya kan di bawah 6,5. Terus diabetes, penderita diabetes terutama dianjurkan untuk periksa HbA1c itu secara berkala ya, sebanyak 3-6 bulan sekali. Terus normalnya dinilai 5,7.
Kalau nilai HbA1c-nya dia di 5,7 sampai 6,4 masuk prediabetes. Kalau dia sudah diabetes itu 6,5. Biasanya nek sudah diabetes berarti sudah di 6,5, dan kita cek nanti 3 bulan lagi setelah dikasih pengobatan gula, setelah dikasih diet atau makanan-makanan yang diperuntukkan untuk gula, itu kadarnya berapa. Biasanya sih turun. Kalau turun berarti respon terapi atau respon terhadap pengobatan yang diberikan oleh dokternya itu memang bagus. Jadi kita juga harus senang yang sakit DM itu juga senang harusnya, karena ternyata obat-obatan yang diminum setiap hari itu memberikan respon terapi yang bagus, yang baik untuk kadar gula darahnya. Yang terakhir itu fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal ini sebenarnya untuk menilai atau melihat komplikasi apakah sakit darah tinggi sama sakit gulanya itu akhirnya berdampak ke ginjal atau enggak. Biasanya yang dicek itu adalah ureum sama kreatinin. Ureum itu untuk kan ke dokter spesialis yang menangani, yang memberikan obat pertama kali. Nah, dari semua hasil lab itu tadi, dari semua pemeriksaan itu tadi, kenapa kok akhirnya itu harus dicek secara berkala? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi ketika jenengan periksa saat itu, darah, keadaan kolesterol, keadaan gula, waktu pada saat jenengan sah. Karena pas periksa itu biasanya tidak semua dalam keadaan yang baik, ya alhamdulillah tidak semuanya. Tapi biasanya tidak semua itu ngerasanya baik, tapi ternyata hasilnya kurang baik gitu. Yang kedua itu deteksi dini bila terdapat komplikasi saat itu maupun yang akan terjadi. Jadi kayak yang saya bilang tadi, dari hasil labnya itu dinilai apakah selama pengobatan 3 bulan 6 bulan itu apakah ada komplikasi, apakah ureumnya meningkat, apakah kreatininnya naik, apakah HbA1c-nya malah naik, apakah kolesterolnya naik. Nah, kalau ditemukan tanda-tanda seperti itu, nanti ketika konsultasi akan diberikan edukasi. Kalau kolesterol tinggi akan dikasih obat kolesterol, kalau ureum kreatinin tinggi ya berarti akan dikembalikan penyakit dalam dan yang lainnya. Sama yang ketiga itu mengontrol penyakit dan memantau terapi. Nah, ini yang dilihat itu biasanya hasil saat itu sama hasil sebelumnya. Kira-kira terapinya itu dengan obat seperti itu hasilnya itu sama, apakah naik, apakah turun. Jadi harus dievaluasi. Yang keempat, memaksimalkan pengobatan yang dapat diberikan. Kalau memang kok hasilnya naik-naik terus dalam beberapa kali pemeriksaan, itu berarti obatnya ada yang harus dimaksimalkan. Mungkin ada yang harus ditambahi atau dinaikkan dosisnya. Dan yang terakhir adalah untuk merujuk pasien ke rumah sakit apabila diperlukan. Sama yang kayak tadi saya bilang, dari hasil pemeriksaan itu kalau memang didapatkan komplikasi takut ke arah ginjal atau ke arah stroke, itu akan dirujuk lagi ke rumah sakit dokter-dokter penyakit dalam biasanya yang memberikan obat-obatan ini, obat-obat terapi kalian panjenengan semua. Kan ke dokter spesialis yang menangani, yang memberikan obat pertama kali. Nah, dari semua hasil lab itu tadi, dari semua pemeriksaan itu tadi, kenapa kok akhirnya itu harus dicek secara berkala? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi ketika jenengan periksa saat itu, darah, keadaan kolesterol, keadaan gula, waktu pada saat jenengan sah. Karena pas periksa itu biasanya tidak semua dalam keadaan yang baik, ya alhamdulillah tidak semuanya, tapi biasa